kepada fans seluruh sepak bola yang ada di dunia. Kita mohon maaf karena King MU menyinari dunia. Bagi yang merasa seharian ini atau akhir-akhir ini merasa panas, mohon maaf karena matahari saat ini ada dua, yaitu yang satu matahari biasa dan satu adalah sinar cahaya dari King MU. Terlalu gimmick sepertinya. Katanya PLN rugi besar karena sinar Kim MU menyinari tanpa Tottenham. Ayo, cepat ayo, woy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yaping United bersama saya Aska dan juga Robin. pada video episode kali ini kita akan membahas terkait review ya laga Manchester United menghadapi Crystal Palace. Emang bertanding? Saya kira latihan. Boleh. Tapi ternyata prediksi dari Bang Rokim ini ternyata benar ya. 2-1. Padahal saya mengharapkannya 2-0 biar nggak kemasukan gol. Atau mungkin itu emang sengaja biar kemasukan ya? Biar seru. Biar sulit. Karena tidak ada yang bisa ngelawan King MU. Benar. Oke. Dunia terlalu mudah untuk itu. Kalau kita seriusin IPL kita peringkat 3. Mohon kepada yang peringkatnya di atas King MU, mohon bersiaplah. Logo Premier League mau diturunin sendiri atau? Logo Premier League karena di atas sendiri. Oke, kita lihat di sini dalam 11 laga terakhir ini Man United berhasil memenangkan 7 kali kemenangan dan juga hanya 4 kali imbang. Ini sangat luar biasa dari hasil pertandingan yang diberikan. Ini apakah telah memberikan sinyal bahwa Manchester United telah kembali ke performa yang sebelumnya? Menurut saya karena di bawah Michael Carrick ini kita kembali ke performa kita ya dengan pemain-pemain yang memadai. Menurut saya bisa dikatakan kita sudah King is back ya sebenarnya. Walaupun ini sudah telat sebetulnya. Kalau kita kembali di tengah musim kita bisa bersaing di PL merebutkan juara. Tapi sekarang kita ada di posisi 3 karena kemenangan kemarin menurut saya menjadi bekal yang baik untuk memulai laga yang baru besok kalau kita masuk Champions League ya. Ya, kalau dilihat dari pertandingan semalam ini dari Bang Rokim sendiri melihat secara permainan di babak pertama maupun babak kedua apakah terasa laga tersebut cukup berat untuk MU karena menghadapi lawan yang menggunakan formasi 3-4-2 ya. Menurut saya laga kemarin cukup berat, kita kebobolan 1 gol di menit awal dari kesalahan kolektif Leny Yoro tidak melakukan marking dan Seny Laman awalnya sudah marking namun malah dilepas agak fokus. Seny Laman juga kita lihat kayaknya out tapi dia ragu-ragu ya sepertinya itu. Karena benar jangkauannya terlalu jauh ya. Karena di pinggir lapak itu di pinggir gawang banget pinggir banget itu. Di babak ke-1 setelah kebobolan kita mencoba membongkar lob-lob mereka dan ternyata sulit. Di babak ke-1 menurut saya kita cuma punya dua peluang ya. Sundulan Casemiro sama sundulan Sesko. Iya benar. Manchester United pada laga semalam itu sepertinya terlihat sulit untuk menembus pertahanan dari skuad yang dibawa oleh Glasner karena beberapa kali bahkan meskipun sudah menurunkan Scalibur Sesko ya, namun meskipun begitu tetap saja sulit untuk menembus pertahanan karena sangat rapat sekali kalau saya lihat bagian tengah. Karena 3-4-3 ya, 3-4-3 ini dia punya 3 back di belakang. Jadi sebenarnya kalau kita counter ada 3 orang di belakang itu menyulitkan kita sebenarnya kalau defense. Karena mereka langsung menaruh 3 back di belakang. Apa yang dilakukan Carrick di babak kedua menurut saya dia punya sesuatu yang lain ya. Saya kira setelah kita tidak bisa counter dan kebobolan di menit awal di babak kedua menurut saya Carrick memberikan sesuatu di ruang belakang. Kita jadi menaruh banyak pemain di depan menurut saya daripada di pinggir. Kan di babak pertama kita di pinggir tidak bisa tembus. Carrick menaruh pemain di depan yang melakukan
umpan langsung loh. Umpan 1-2, 4-1-2. Itu membuat pemain memarking secara kolektif ya. Nah, habis itu kita mendapatkan momen di mana Michael Cunha mencoba itu ya, terobosan yang langsung di bebas. Benar. Dan mengakibatkan penalti ya. Ya itu kalau dari Bang Rocky melihat apa waktu pelanggaran itu bagaimana? Apakah ada, kalau katanya kan Matheus Cunha ini melakukan diving ya. Kalau dari Bang Rocky menurut kalau dari saya sih ini kan udah eranya VAR ya. Semua bisa dicek, itu enggak diving sih, itu ditarik. Kalau diving kemungkinan cuma penalti, tapi itu ditarik pakai tangan di bagian yang ditekan dan ditekan. Itu mengakibatkan kartu merah karena 1-on-1 setelah itu sama kiper. Jadi emang penalti dan kartu merah emang itu. Saya sedikit kasihan sama pemain yang kena kartu merah ini si Lacroix karena dia di awal sudah mencetak gol. Dia menjadi pahlawan dan juga pilih dia jadi pahlawan. Hero to zero. Iya. Ya, oleh dari kejadian tersebut akhirnya dari wasit sendiri memutuskan untuk memberikan penalti kepada Manchester United dan juga memberikan kartu merah kepada pemain tersebut. Itu memberi momentum banget ya buat kita untuk mengembalikan kedudukan. Karena bahkan di babak kedua sebelum terjadinya penalti itu meskipun kita lebih banyak melakukan serangan, namun kita juga masih terlihat cukup kesulitan ya untuk menembus dari pertahanan Crystal Palace. Di babak kedua setelah penalti kita punya momentum baru. Langsung Bruno mengeksekusi dengan baik menurut saya. Kita dengan 1-1 kita punya asa yang lebih untuk kita fire up. Nah, di sini di momen ini kita bisa apresiasi Bruno Fernandes ya, bermain sangat baik dengan umpan-umpan yang sangat baik menurut saya. Dia berkali-kali memberikan umpan juga ya untuk terobosan yang bagus banget menurut saya. Menurut saya kalau kita dulu punya David Beckham ini sudah mendekati sih menurut saya kalau dia masih muda ya. Kalau masih muda ya. Ini umpan-umpan seperti ini, dan kita mendapatkan gol ya dari sundulan Sesko. Itu kalau di football bullet header, edge crossing bullet header itu. Jadi menurut saya umpan seperti itu ya emang kalau kita punya striker yang tinggi dan bisa memanfaatkan emang cocok banget sih link up-nya menurut saya. Ya, selain itu juga di sisi lain kita berhasil memenangkan pertandingan, namun kita tidak bisa tutup mata dari performa lawan. Terutama ini dari kipernya, seorang Dean Henderson, mantan pemain dari MU, Wakabayashinya Liga Inggris. Ini bagaimana Bang Rokim dari performa yang diberikan oleh Dean Henderson? Dean Henderson bermain sangat baik, kita lihat sendiri beberapa save-nya ya. Banyak ada save yang sangat krusial dari Casemiro yang termasuk dalam Casemiro dari jarak yang sangat dekat. Walaupun itu di tengah sebenarnya. Tapi itu kalau kipernya Onana pasti gol. Jangan lupa ada tendangan keras juga dari seorang Amad Diallo. Yang meskipun dia kidal namun dia menendang pakai kaki kanan ya. Reach-nya Dean Henderson memang gila sih itu. Dia punya reach yang bagus, kiper yang bagus. Ini setara Channel Lemon ini secara dia kematangan kayak saya mungkin lebih matang Dean Henderson malahan. Ya karena secara usia dan juga dia secara pengalaman lebih matang ya. Sudah lama di Premier League. Nah, di sini kita melihat dari statistik laga semalam. Ini kalau dilihat secara possession, kita memiliki possession 61% dibanding dengan Crystal Palace hanya 39%. Nah, kalau dilihat dari sini apakah Michael Carrick ini memang sengaja ingin bermain lebih kepada possession pada laga ini? Karena kartu merah menurut saya, karena itu kan psikologi orang-orang ya. Kalau musuh mendapat kartu merah, musuh akan beri bola dan musuh akan bermain counter menurut saya. Jadi kita bisa menguasai bola karena habis kartu merah menurut saya. Berarti possession ini lebih karena terjadinya kartu merah ya, makanya MU bisa lebih mendominasi. Mungkin kalau 11-11 menurut saya possessionnya akan 50-50 sih. Begitu. Ini selanjutnya kita lihat dari shots. MU melesatkan 20 tendangan, sedangkan Crystal Palace hanya 9 dengan on targetnya ini 12 dibanding 4. Nah, ini kalau dilihat dari on targetnya ini berarti kan bagus sekali ya MU. Karena meskipun kalau dulu zamannya siapa ya?
banyak menendang, banyak melakukan tendangan namun yang on target hanya kurang bagus ya. Namanya Rasmus Højlund itu sepertinya. Sekarang kurang klinikal. Ya, sekarang kalau dilihat dari statistik ini Manchester United telah mengalami peningkatan secara secara permainan dan menyerang ya. Ya. Kemudian kita lihat dari pelanggaran. Nah, ini pelanggaran. Di sini MU memiliki 2 kartu kuning, yang mana kartu kuning itu didapatkan salah satunya ya Maguire dan juga penggantinya Aiden Heaven. Nah, Aiden Heaven kalau menurut Bang Rokim sendiri dia masuk sebagai pengganti, apakah dia telah memberikan performa yang maksimal? Menurut saya Aiden Heaven bermain selama 10 menit ya, kurang lebih. Dari 10 menit itu kartu merahnya fun fact aja, ini penyelamatan dari progresi umpan Dalot yang gagal ya. Kita tahu sendiri Dalot gagal ngasih umpan, Aiden Heaven langsung narik musuh ya, daripada di sliding, karena kemungkinan kalau sliding kalau nggak benar bisa kartu merah. Itu upaya yang bagus menurut saya dari Heaven, emang harus fall, profesional fall, ditarik, dan ya Aiden Heaven sudah dewasa menurut saya untuk dimainkan di babak selanjutnya. Nah, kalau dibanding sama Leny Yoro nih, seorang Aiden Heaven dengan Leny Yoro, kira-kira secara performa tadi malam lebih baik yang mana kalau menurut Bang Rokin? Tidak bisa dibandingkan ya, karena Aiden Heaven cuma main 10 menit. Tapi menurut saya untuk dicoba, Leny Yoro kan di pertandingan ini kita tahu dia nggak terlalu bagus banget. Kalau Carrick mau nyoba tapi lawan Newcastle menurut saya agak beresiko. Aiden Heaven bisa main starter walaupun itu agak berisiko menurut saya kalau nyobanya lawan Newcastle ya. Tapi kalau kita lihat kalau Leny Yoro ini kan memiliki kelebihan di mana dia mampu membawa bola ke depan dengan umpan-umpan pendek juga yang baik. Ya, dilihat dari pertandingan kemarin kita kehilangan Lisandro Martinez. Kalau kita punya Lisandro Martinez itu permain dari belakangnya lebih bagus lagi. Ya. Leny Yoro saya kira tidak bisa melakukan itu, dan kalau kita lihat dari laga kemarin kita lihat Maguire bisa dribble ke depan menurut saya. Maguire dari zaman Leicester sepertinya juga sudah bagus kan dribblenya. Nah, maka dari itu kita kalau nggak bisa ngumpan, menurut saya umpan Maguire juga nggak sebagus itu menurut saya. Aiden Heaven juga menurut saya. Sebenarnya ada yang bagus namanya Matthijs de Ligt tapi cedera. Matthijs de Ligt sama Lisandro Martinez, sayangnya dua pemain itu bisa ngoper semua gitu. Tapi sayangnya cedera. Menurut saya ya kita harus nurunin Maguire sama Leny Yoro karena tidak ada back lagi di belakang. Ya, kemudian pada posisi back kiri juga ini Luke Shaw ini apakah cedera ya atau gimana ini? Kalau dari yang kita lihat Luke Shaw mengalami itu ya, keinjak ya kakinya sama benturan di lututnya. Menurut saya kalau ini cedera bisa jadi mimpi yang sangat buruk sih. Karena nggak ada itu, kita mau main teror Malaysia itu tidak mungkin menurut saya. Enggak, Mas Rawi saja. Mas Rawi kanan kiri Dalot, wow, bagus menurut saya gitu. Dalot sudah kayak gitu, kalau di menit akhir dia salah umpan sih, ya kita berdoa saja semoga tidak absen. Menurut saya ini nggak bisa. Dalot Mazraoui nggak bisa, kalau Mazraoui bisa, kalau Dalot nggak sih menurut saya. Ya, di sini juga Michael Carrick sendiri memberikan konfirmasinya sendiri kepada NBC Sport. Dia mengatakan, Luke Shaw tidak sehat, dia sakit. Kita akan lihat bagaimana dia pulih. Mudah-mudahan tidak terlalu buruk. Kemudian juga dia mengatakan perihal situasinya kepada Maguire. Mari kita lihat juga terkait situasi Harry. Mudah-mudahan dia akan siap untuk hari Rabu. Saya pikir anak-anak yang masuk melakukannya dengan sangat baik untuk kami dan kami membutuhkannya. Nah, berarti dari sini belum bisa terkonfirmasi secara jelas ya untuk kira-kira. Tapi kemungkinan menurut saya emang absen karena kita kan nggak lama ya, tanggal 5 kita sudah main lagi. Kalau ya absen penggantinya cuma itu sih cara Malaysia mungkin. Walaupun itu enggak sih, harusnya Mazraoui tetap Mazraoui Dalot sih menurut saya. Ya semoga Luke Shaw tidak apa-apa. Ya, saya juga mengharapkan seperti itu. Kemudian kita lihat lagi untuk posisi yang lain, yaitu di sini kita melihat Bruno Fernandes secara permainan. Nah, di sini bisa dilihat secara heat map-nya.
sangat luar biasa. Ya kemana-mana ini. Dia kemana-mana dari kanan ke kiri, kemudian juga memberikan umpan-umpan juga. Ini pemain sudah 31 tahun. Ya, ini karena free roll ya. Bruno dikasih free roll di tengah emang seperti ini, kita tahu sendiri kualitasnya di zaman Erik ten Hag juga begini, free roll kemana-mana. Bruno sangat baik kalau dimainin seperti ini. Ya. Karena melawan 10 pemain, markingnya kurang satu, menurut saya Bruno ini jadi gila sih menurut saya di lini tengahnya. Karena dia juga bebas untuk ingin apa ya? Kemana-mana. Iya, kemana-mana. Terbukti dari umpan waktu dia memberikan assist kepada Šeško, itu dia melakukan umpan dari sisi kanan ya. Iya, sisi kanan. Nah, itu kalau sundulan Šeško sih bagus banget itu menurut saya. Di sini kita lihat juga dari passing-passing yang dia berikan, itu sangat luar biasa. Passing-passingnya ini ke kanan ke kiri banyak sekali. Kaki kanan sama kaki kirinya bagus semua. Bagus. Kemudian kita tidak boleh luput juga di sini ada seorang pemain Casemiro. Hitmapnya tidak kalah gila, ini luar biasa. Pemain sudah mungkin bisa dibilang ya sudah tidak cepat ya, lambat. Namun dia tetap tetap memberikan work rate-nya pada laga semalam. Ini sangat luar biasa. Casemiro sangat baik, punya pengalaman yang bagus menurut saya. Jadi kalau dia bisa bermain seperti ini sampai satu pertandingan, maksud saya bisa main sama satu pertandingan, nggak usah diganti Ugarte menurut saya, udah gini aja menurut saya. Kalau dia punya stamina itu, lini tengah itu sih aman menurut saya. Ya terbukti pada laga semalam dia bisa bermain selama 90 menit ya. Iya, Ugarte tidak masuk dan saya happy banget. Saya pas pergantian itu saya udah deg-degan sebenarnya karena pasti Ugarte masuk ternyata nggak dimasukin dan itu membuat tenang sih menurut saya. Kalau Ugarte masuk malah membuat kita menjadi lebih was-was sih menurut saya. Iya. Karena pemain yang sering error ya itu. Ya saya juga melihatnya ini kan Casemiro ini sangat matang sekali ya, terbukti juga dari umpan-umpan yang dia berikan pada laga semalam itu nggak kalah gila dari seorang Bruno Fernandes. Dia juga sering memberikan umpan-umpan silang ya. Apa nggak cuma pada laga ini tapi pada laga-laga sebelumnya juga. Sebelumnya creativity dari Casemiro juga bagus menurut saya. Iya. Nah, kita tinggal bagaimana ini kita bisa menemukan pengganti yang tepat ya untuk Casemiro, karena dia tidak cuma sekedar seorang defensive midfielder ya, namun dia juga bisa ikut berkontribusi pada serangan juga, kemudian memberikan umpan-umpan terobosan yang baik. Ya kita harapkan semoga begitu ya, Casemiro bisa menemukan stamina terbaiknya untuk laga-laga berikutnya agar dapat bermain selama 90 menit. Nah, dari laga di sini Michael Carrick memberikan tanggapannya, yaitu di mana dia berkata, "Saya pikir itu adalah ujian bagi kami hari ini. Memasuki babak pertama dengan ketinggalan 1 gol adalah sesuatu yang baru bagi kami. Kami tidak memulai pertandingan dengan baik, yang merupakan pujian untuk Peles. Tetapi saya pikir kami tumbuh ke dalam permainan saat babak pertama berlangsung, dan di babak kedua kami melangkah lagi. Itu adalah hal besar untuk mengatasi ketinggalan 1 gol begitu awal. Tetapi kembali melawan tim yang sulit untuk dihancurkan dan sangat terorganisir, itu adalah langkah besar bagi kami." Dari pernyataan Carrick berikut, kita tahu ya, dia kayaknya punya strategi untuk kalau ketinggalan. Jadi kita bisa menilai di sini apakah Carrick cocok, karena biasanya pelatih yang kita punya itu nggak punya plan B ya, seperti Amorim. Kita bakal main 3-4-3 selamanya kalau dia itu kan pelatih. Jadi menurut saya Carrick punya kalau dia emang punya plan B, punya strategi yang lain untuk bisa menangin pertandingan, menurut saya lebih bagus sih. Ya, kalau dari pandangan Bang Rokim sendiri, sebenarnya permainan yang dibawakan oleh Michael Carrick pada laga semalam itu apakah bagus atau terasa ada yang kurang? Menurut saya sudah bagus, dia memanfaatkan Šeško dengan bagus kalau menurut saya. Dia mainin bola atas, kita punya Šeško, Casemiro ya. Oh iya, dan juga untuk Bryan Mbeumo sendiri ketika dipasang di sebelah kanan bagaimana? Nah, menurut saya ya seperti itu, tidak karena dia enggak untuk counter ya kalau di situ menurut saya. Jadi dia melakukan perannya dengan baik menurut saya. Tapi Bryan Mbeumo menurut saya entah kenapa lebih nggak mau syuting di babak pertama, tapi di babak kedua dia sudah mencoba untuk syuting. Karena mungkin instruksi ya itu. Karena kita tahu di babak kedua kita
banyak melakukan shoot di luar kota ya. Iya. Mungkin instruksinya karena susah itu susah instruksi tembus dari ya? instruksi dari Michael Carrick sendiri karena susah menembus pertahanan dari Crystal Palace ya. Dan diganti habis itu masuknya Ahmad diganti Sesko ya. Iya. Bryan Mbeumo kembali di tengah menurut saya membuat lini depan kita menjadi sangat tajam sih. Ya, karena Ahmad sangat bagus ya main di sayap seperti itu ya. Ya kembali dan lebih cepat menurut saya daripada Bryan Mbeumo. Kembali pada Sesko ini secara permainan dia terlihat lebih terbuka pada babak kedua ya. Terlihat lebih leluasa pada babak kedua dibanding babak pertama. Ini kalau dari dilihat dari peluang-peluang yang dia berikan itu dari sundulan maupun ya umpan-umpan yang dia dapatkan itu lebih banyak dia dapatkan pada babak kedua dibanding pada babak pertama. Karena kita sudah unggul jumlah. Iya, unggul jumlah. Menurut saya kita hanya perlu overload menurut saya. Dan kita punya ketinggian, Sesko itu punya Bruno dengan crossing yang namun bagus. Beberapa kali ketika diberikan umpan dari seperti Mateus Cunha dia gagal satu sentuhannya agak lepas ya. Iya. Ya karena kalau kita punya kontrol yang baik. Sebenarnya ada dua pilihan di sini. Kalau kita masukin Zirkzee dengan kontrol bola yang baik, kita nggak punya kecepatan. Iya. Tapi kalau kita masukin Sesko, kita punya clinical striker walaupun sentuhannya nggak bagus banget menurut saya. Jadi ya Zirkzee akhirnya masuk juga di babak kedua. Ya Zirkzee. Dan sangat baik menurut saya. Sentuhan-sentuhan bolanya kan lengket itu. Iya. Dan punya satu peluang yang diblok itu bisa gol menurut saya. Iya. Dan ya kalau Sesko Zirkzee menurut saya Zirkzee belum menunjukkan performanya selama ini, jadi menurut saya nggak bisa dibandingin. Kita tetap masukin Sesko, dia kan baru heating up ya, baru panas ya. Ya. Ya kita harapkan semoga Sesko ini dapat lebih mematangkan lagi ya secara teknik yang dia bawa. Ini Michael Carrick memberikan pujiannya terhadap performa Benjamin Sesko, di mana dia mengatakan Ben ada di sini untuk mencetak gol dan dia telah melakukan cukup banyak hal akhir-akhir ini. Dia akan menjadi pemain penting dan akan menjadi lebih penting saat dia maju. Dia memulai hari ini bukanlah drama besar, itu adalah keputusan yang alami. Sangat bagus memiliki pilihan untuk merotasi dan mengubah hal-hal yang dapat kami lakukan tergantung pada tim yang berbeda. Dia mencetak sundulan fantastis yang akan memberinya kebaikan. Dilansir dari Sky Sport, ternyata Michael Carrick membolehkan pernyataan seperti itu ya. Benjamin Sesko punya capability untuk mencetak gol menurut saya. Ya sangat baik menurut saya. Kita kalau punya rotasi yang bagus kan harusnya emang diganti menit 60 kan? Iya. Diganti menit 60 itu membuat kalau pemain yang tidak mempunyai ego menurut saya oke. Kalau saya melihat mukanya kenapa diganti menit 60 enggak 70 gitu. Tapi sebenarnya kalau dari Carrick ini dari pernyataannya kan sepertinya terlihat sekali kalau seorang Benjamin Sesko ini sudah sangat dipercaya oleh seorang Michael Carrick. Soalnya penggantinya juga nggak buruk banget menurut saya. Kenapa diganti menit 60 kan Ahmad yang masuk. Ya karena dia juga bagus kan. Ahmad. Kalau untuk posisi kanan ini sebenarnya antara Ahmad sama Bryan ini jika menggunakan formasi di mana Sesko menjadi striker lebih cocok yang mana? Lebih cocok Bryan Mbeumo ya karena dia bisa ngumpan menurut saya. Bryan Mbeumo kan mengambil tendangan-tendangan pojok ya. Dan juga dia punya kecepatan. Nah menurut saya dia bisa ngumpan sih kalau dia dipasang di situ. Ya. Dan dari hasil tersebut maka MU saat ini berhasil menduduki peringkat ketiga, menyalip dari posisi Aston Villa. Ini sisa match masih banyak dan masih berpeluang, masih ada 10 laga ke depan dan kita masih bisa berpeluang untuk posisi 2. 10 pertandingan lagi masih ada kesempatan posisi 2 menurut saya. Masih bisa ya? Masih bisa posisi 2. Asalkan menang terus. Kalau City kalah terus mungkin agak sulit sepertinya, tapi bisa menurut saya. Menurut saya kita jauhin diri dulu dari Aston Villa karena kita akan menjamu kan habis Newcastle kan? Iya. Atau Leeds. Ada setelah laga ini MU akan menghadapi Newcastle. Habis itu Aston Villa sepertinya. Iya, Aston Villa. Jadi kita harus
harus bisa menjauhkan diri dulu, mengamankan posisi 3 dulu menurut saya. Posisi tidak menurut saya sudah bagus sih, menurut saya sudah bisa secure Champions League. Optimis Champions League? Ya karena tinggal 10 pertandingan menurut saya nggak banyak yang bisa dilakukan sih. Oh, jangan salah, di bawah kita masih poinnya juga cukup dekat kan? Dekat ya. Ya makanya kita harus fokus di sini. Jangan sampai ada yang cedera terutama. Banyak tapi sepertinya. Tapi sepertinya banyak. Ya menurut saya kita amankan posisi 3 dulu. Kita sudah bahagia di posisi 3 menurut saya. Ya, saya semoga saja hingga akhir musim kita dapat Michael Carrick dapat memberikan performa atas anak asuhnya itu secara maksimal ya, agar hasil yang diberikan ini mampu membuat Manchester United tetap bertahan pada zona Liga Champions. Ya, jadi begitu untuk episode kali ini. Kita akan bertemu pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.